Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1656 sampai bab 1660. Kemudian aliansi dominator menghubungi wilayah utama di sekitar Daxia. Terutama di tempat-tempat seperti East Island, kekuatan kuno di Pulau Timur juga muncul satu persatu. Secara historis, Dongdao dan Daxia selalu berselisih satu sama lain, terutama para pejuang. Setelah mendengar bahwa Daxia lah yang sedang ditangani, kekuatan-kekuatan ini bergabung satu demi satu. Rumah Tentara Merah, Jalan Naga Hitam, Cara Jahat, semuanya bergabung sekaligus, suasana menjadi semakin mencekam. Sejauh ini, pasukan aliansi dominasi pada dasarnya telah berkumpul. Semua persiapan sudah siap, pertemuan resmi pertama dari 4 master. Waktu penyerangan telah ditentukan, suasana tegang akan segera pecah. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menantikan momen pertempuran yang mengejutkan. Setelah Ye Junlin dan rombongannya kembali ke Jiangbei, Xiao Qin mengumpulkan semua orang di keluarga Xiao dan mengumumkan berita bahwa dia akan menikah. Bahkan Li Wenyuan dan yang lainnya datang. Xiao Ruomei dan Zhao Xuecheng sangat terkejut saat mendengar ini. "Siapa yang akan kamu nikahi?" Keluarga Xiao sangat ingin tahu. Ye Junlin dan Li Ziran juga ingin tahu. Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berlatih kedokteran dengan Tuan Qin di Qin Beisan, dan saya telah bertemu dengan beberapa guru lain. Tetapi saya belum belajar banyak keterampilan medis kuno. Setelah mendengar ini, Ye Junlin dipahami, kenapa Xiao Qin selalu merasa sedikit aneh saat aku menjemputnya di bandara. Ternyata saya sedang belajar kedokteran, khususnya teknik pengobatan kuno, dan seluruh temperamen saya menjadi berbeda. Belum lama ini, saya bertemu dengan Wang Qingyu, calon pewaris keluarga Raja Medis. Saya ingin menikah dengannya, untuk beberapa alasan. Ye Junlin tidak bisa merasakan kebahagiaan Xiao Qin, tetapi merasa tidak berdaya dan sedih. Keluarga Raja Medis macam apa? Beberapa hari yang lalu, keluarga Raja Medis dinobatkan sebagai Raja Dokter di negara ini oleh Daxia. Jauh lebih kuat dari kota Wushuang. Xiao Qin, kamu terlalu ambisius, Xiao. Ruomei keduanya hampir menangis kegirangan. Keluarga Li dan Zhao menjadi makmur dengan bantuan Junjun dan Li Ziran, dan keluarga Xiao merasa iri. Sekarang Xiao Qin menikah dengan keluarga Raja Medis. Keluarga Xiao akan bangkit. Pernikahannya 7 hari lagi, orang tua. Kalian juga harus bersiap. Xiao Qin berkata tanpa ekspresi. Tapi ketika dia mengatakan itu, dia sedang melihat ke arah Ye Junlin. Ye Junlin merasa ada yang tidak beres. Oke, pernikahan akan diadakan 7 hari lagi. Dan kamu akan menikah dengan cara yang mulia. Keluarga Xiao sangat bersemangat. Seluruh kota segera diberitahu tentang kejadian tersebut. Mereka ingin memberitahu seluruh Daxia tentang keagungan pernikahan ini. Keluarga Raja Medis juga merilis berita tersebut. Menggemakan keluarga Xiao. Untuk sementara waktu, berita tersebar di mana-mana di Jiangbei bahwa seorang gadis dari keluarga Xiao akan menikah dengan keluarga Raja Medis. Setelah selesai, Ye Junlin menghubungi Tuan Qin dari Qin Beisan. Tanyakan tentang Xiao Qin dan Wang Qingyu. Kekuatan dunia lain seperti keluarga Raja Medis tidak akan pernah mau menikahi Anda hanya karena mereka melihat Anda cantik. Ini juga merupakan kekuatan yang kuat, semakin ketat hierarkinya. Dipercaya bahwa darah mereka mulia dan mereka dilahirkan untuk menjadi yang teratas. Jadi Ye Junlin merasa tidak sesederhana itu bagi keluarga Raja Medis untuk jatuh cinta pada Xiao Qin. Adapun mengapa keluarga Raja Medis jatuh cinta pada Xiao Qin dan menikahinya, alasannya sangat sederhana. Xiao Qin adalah seorang jenius medis. Saya telah menemukan bakatnya. Sejak dia belajar kedokteran dengan saya,
Saya memperkenalkannya pada beberapa teman lama. Mereka juga berkomentar hal yang sama. Xiao Qin mempelajari teknik medis kuno dalam waktu singkat hingga tingkat yang diakui oleh keluarga Raja Medis, yang menunjukkan bakatnya. Qin Beisan menjelaskan semuanya kepada Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum, itu bagus. Dengan bakatnya yang begitu tinggi, keluarga Raja Medis adalah tujuan terbaik untuknya. Hei, dia melakukan semuanya untukmu. Qin Beisan menghela nafas sambil menutup telepon. Nada. Ternyata Xiao Qin telah mengatakan kepada Qin Beisan untuk tidak memberitahu Ye Junlin yang sebenarnya. Xiao Qin adalah seorang jenius medis, terkenal dan sensasional di dunia medis kuno. Keluarga Raja Medis sedang mengincar Xiao Qin. Wang Qingyu bahkan jatuh cinta pada Xiao Qin dan berusaha segala cara untuk mendapatkannya. Xiao Qin tidak setuju. Namun kemudian saya mendengar bahwa Tuan Wang Xing dari keluarga Raja Medis ingin mengincar Ye Junlin dan bahkan ingin membunuhnya. Setelah Xiao Qin mendengar ini, dia memohon pada Wang Qingyu. Wang Qingyu menyetujui masalah tersebut, tetapi meminta Xiao Qin untuk menikah dengannya. Ini juga alasan mengapa keluarga Raja Medis tidak mencari Ye Junlin lagi. Teman lama, aku khawatir kamu tidak tahu. Dia belajar kedokteran untukmu. Kamu bertempur di medan perang, dan dia belajar kedokteran untuk menjadi dokter militer. Dia mengikuti jalanmu. Ye Junlin selalu baru saja memperlakukan. Xiao Qin datang ke sini sebagai adik perempuan. Jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Fokusnya sekarang sepenuhnya tertuju pada Su Zhengji. Beberapa hari kemudian, guru telah mengetahui bahwa Sansing Group telah mendukung Su Zhengji di belakang layar selama bertahun-tahun, dan aliran modal perusahaan Su Zhengji sama sekali tidak sesuai dengan ukuran perusahaannya. Kekayaannya mungkin sebanding dengan orang terkaya. Ye Junlin ekspresi berubah. Ubah, grup Sansing, mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi. Xiao Feng, tolong segera beritahu Yan Longwei untuk menyelidikinya, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Ye Junlin menghela nafas saat ini. Alangkah baiknya jika Istana Zentian ada di tangannya. Dengan kemampuan intelijen Istana Zentian, kita pasti bisa mengetahuinya. Sayang sekali dia menyerahkannya. Xiao Feng menghela nafas tak berdaya. Kekuatan yang saya miliki terbatas sekarang, dan pengawal Yanlong hampir tidak berguna, karena mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dan terus-menerus menggali pusat kekuatan tertinggi. Tapi saya tetap melaporkannya. Xiao Feng memberitahu Yan Longwei segalanya sesuai dengan instruksi Ye Junlin. Pengawal Yanlong sekarang kekurangan tenaga. Ini sangat sulit. Pengawal Yanlong benar-benar kekurangan tenaga sekarang. Bahkan Istana Zentian pun dikirim. Ngomong-ngomong, bukankah Tuan Wang Qingyu dari keluarga Raja Medis memiliki kekuatan yang besar? Kita bisa memintanya untuk memeriksanya. Iya. Kamu bisa. Ternyata Wang Qingyu dinobatkan sebagai salah satu dari 4 besar dewa pelindung. Keempat orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari berbagai kekuatan besar. Untuk menstabilkan status kekuatan tertinggi, Daxia secara khusus memberi mereka gelar dan memberi mereka status tertinggi. Sampai batas tertentu, mereka dapat memerintahkan para prajurit Daxia. Hanya mereka yang bebas saat ini. Mereka juga mengeluh karena Yan Longwei tidak memberi mereka pekerjaan apapun. Yan Longwei segera memberi perintah. Setelah menerima perintah penjaga Yan Long, Wang Qingyu tersenyum dingin. Kamu masih ingin memerintahkanku saat kamu sedang melakukannya? Apakah kamu benar-benar mengira aku adalah bawahanmu? Periksa orang biasa, biarkan aku melakukannya sendiri. Kamu benar-benar gila. Biarkan aku melakukan sesuatu. Bisakah aku melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia? Aku adalah pewaris keluarga Raja Medis, orang yang kuat di tingkat kelima tingkat tertinggi. Wang Qingyu tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia tidak tahu bahwa hal kecil ini akan membawa kesulitan besar bagi Daxia di masa depan. Tuan, apakah kami benar-benar tidak peduli lagi? Tanya pelayan itu.
Wang Qingyu berkata dengan tidak sabar, tidak apa-apa. Lalu apa yang akan terjadi jika Yan Longwei bertanya? Katakan saja kita tidak dapat menemukan apapun setelah memeriksa. Wang Qingyu berkata dengan tidak sabar, cepat dan persiapkan pernikahannya. Aku tidak sabar untuk mendapatkan Xiao Qin, dia adalah pemandu pengobatan tertinggi. Bersamanya, saya dapat mencapai tingkat tertinggi surga ke-6, dalam sekejap mata. 7 hari berlalu, seluruh Jiangbei dipenuhi dengan kegembiraan. Pernikahan Xiao Qin dan Wang Qingyu dilangsungkan hari ini. Alasan mengapa Wang Qingyu adalah salah satu dari 4 dewa pelindung negara adalah karena hampir semua orang di Daxia mengetahuinya. Semua orang mengirimkan restunya untuk pernikahan keduanya. Dapat dikatakan bahwa seluruh musim panas tenggelam dalam suasana meriah. Namun yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah aliansi dominator telah menetapkan hari untuk menyerang Daxia seperti hari ini. Sekarang jam 7 pagi, ini akan menjadi waktu untuk melancarkan serangan umum. Keempat tuan itu masing-masing memimpin pasukannya untuk menyergap dan menunggu di sekitar Daxia, hanya menunggu perintah untuk menyerang. Selain itu, sekte jahat Daxia juga telah berkumpul, dan mereka harus bekerja sama satu sama lain pada saat yang sama. Daxia harus lengah, aliansi dominator sedang mempersiapkan serangan kilat untuk merebut Daxia dalam waktu 7 hari. Su Zhengji juga ada di antara mereka, dia juga menantikannya. Segera Li Ziran, kamu akan tahu betapa kuatnya aku, Su Zhengji. Hari ini, bahkan Qin Beisan dan yang lainnya hadir di pernikahan Xiao Qin. Sesuai kebiasaan Daxia, semua orang bangun pagi untuk bersiap. Beberapa orang bahkan tidak tidur sepanjang malam. Ye Junlin ada di antara mereka, melihat langit pagi hari. Ye Junlin mengerutkan kening. Hari ini sepertinya bukan hari yang baik untuk memandangi langit. Orang tua di penjara mengajarinya beberapa metode kuno dalam mengamati langit. Jadi saat ini, Ye Junlin menilai hari ini bukanlah hari yang baik, bahkan dikatakan buruk. Agar amannya, menurutku kita sebaiknya tidak mengadakan pernikahan hari ini. Kan, biarkan keluarga Raja Medis menunda tanggalnya. Hari ini bukan hari yang baik, Ye Junlin. Langsung menemui Xiao Qin untuk mengungkapkan pikirannya. Di saat yang sama, Ye Junlin menceritakan semua ini pada Xiao Feng. Biarkan dia mengingatkan Yan Longwei untuk mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah perubahan. Masalah Su Zhengji selalu menjadi simpul dalam pikirannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia menanyakan hasil pertanyaannya kepada Xiao Feng setiap hari. Hanya saja Wang Qingyu tidak memeriksanya sama sekali. Xiao Qin, yang sejak awal tidak ingin menikah, langsung mengangguk ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Junlin. Kakak ipar, aku mendengarkanmu, tidak. Ye Junlin, apakah kamu gila? Tunda saja pernikahannya kalau kamu bilang akan ditunda. Kamu bilang saja hari ini bukan hari yang baik bukan? Apa niatmu? Semua orang bertanya. Bahkan Li Ziran memandang Ye Junlin dengan sedikit aneh. Bukankah Ye Junlin ingin Xiao Qin menikah? Ye Junlin berkata dengan serius. Menurutku ada yang salah dengan langit. Hari ini bukan hari yang baik, tidak cocok untuk menikah. Kentut, hari ini adalah hari yang paling cocok untuk menikah, oke. Ye Junlin, tolong hentikan mencoba membuat orang terkesan sekarang, cepat keluar dari sini. Apakah kamu tongkat ajaib sekarang? Tidak ada yang memperhatikan Ye Junlin. Semua orang hanya menganggapnya sebagai lelucon. Xiao Qin tidak bisa menahannya. Saya hanya bisa merias wajah dan berganti pakaian. Sekitar pukul 6, Wang Qingyu membawa konvoi pernikahan ke rumah Xiao untuk menjemput Xiao Qin. Xiao Qin, aku di sini untuk menjemputmu, ayo pergi. Wang Qingyu berteriak. Xiao Qin hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Xiao Qin sudah pergi, apa yang kamu lakukan? Wang Qingyu tiba-tiba mengangkat suaranya dan menatap Ye Junlin secara sengaja atau tidak sengaja. Dia mengancam Xiao Qin,
Xiao Qin menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Junlin dalam-dalam. Hal ini membuat Ye Junlin merasa sedikit aneh. Mengapa kedua orang ini terlalu memikirkan diri mereka sendiri? Ayo pergi, Xiao Qin masuk ke mobil pernikahan dengan tegas. Saat itulah Wang Qingyu tersenyum puas. Tak lama kemudian terdengar paduan suara gong dan genderang yang nyaring. Mobil pernikahan perlahan meninggalkan pandangan semua orang. Waktunya menunjukkan pukul 7 pagi dalam sekejap mata. Kicauan, bang, bang, bang. Tiba-tiba, sinyal suar dikirim ke langit di perbatasan Daxia dan meledak. Garis batas wilayah Laut Selatan Daxia, laut yang tak berujung itu tenang dan tenang. Langit masih kelabu, tentara yang bertanggung jawab atas pertahanan perbatasan sedang berpatroli. Sepertinya ada yang salah, lihat ke depan, seorang prajurit tiba-tiba berseru. Ada fluktuasi besar di lautan depan, masih merupakan wilayah yang luas. Seolah-olah ada sesuatu yang meluncur dengan cepat di laut. Bahaya, bahaya, bahaya mendekat, teriak prajurit itu. Boom, saat berikutnya, kapal patroli yang mereka tumpangi terbalik. Segera, darah muncul di permukaan laut. Bang, bang, bang. Segera, bom sinyal meledak di udara. Koalisi maritim yang dipimpin oleh penguasa selatan menyerbu. Di antara mereka, Istana Raja Laut yang kuat adalah garda depan dan yang pertama menyerang perairan selatan Daxia. Mereka menyapu para prajurit Daxia yang menjaga laut dengan serangan yang tak terhentikan. Apalagi saat penguasa Istana Neptunus, melakukan gerakan mengejutkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pria kuat dari tingkat tertinggi ke-6 sangat menakutkan. Perairan selatan Daxia sedang dilanda perang. Tidak hanya itu. Tentara aliansi yang dominan juga menyerbu tempat lain di perbatasan selatan. Ada banyak orang kuat, dan mereka menggunakan serangan dahsyat untuk mengalahkan para prajurit Daxia. Terutama, mereka melancarkan serangan mendadak dan mengejutkan semua orang. Oleh karena itu, garis pertahanan pertama perbatasan selatan jatuh dengan sangat cepat. Bagian paling utara dari perbatasan utara penuh dengan pegunungan yang tertutup salju tak berujung. Angin dingin menderu-deru dan langit membeku. Apalagi titik tertingginya bahkan lebih mengerikan lagi. Bahkan seorang pejuang pun mampu menahan angin dingin yang menggigit. Yan Longwei masih waspada. Pertahanan ditambahkan ke setiap lini pertahanan beberapa waktu lalu. Banyak prajurit dikirim ke sini untuk bertahan. Pegunungan yang terus-menerus tertutup salju di utara merupakan penghalang alami. Tempat ini pada dasarnya mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Terutama menjaga benteng Suelong Pass. Selama kita bertahan di sini, kita setara dengan mempertahankan seluruh garis pertahanan gunung salju. Bang, 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 tiba-tiba, suar meledak di langit. Awalnya tertutup salju, tapi sosok hitam muncul satu demi satu. Musuh, ada musuh, bahaya, bahaya, para prajurit segera menyadari bahayanya. Boom, detik berikutnya, longsoran salju yang mengguncang bumi tiba-tiba terjadi di pegunungan bersalju di kedua sisi celah Suelong. Salju tebal yang menumpuk selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh, menekan dengan kuat menuju celah Suelong. Gemuruh, segera, jalur Suelong tenggelam oleh longsoran salju. Para prajurit yang menjaga jalur Suelong menderita banyak korban. Bunuh, jalur Suelong jatuh, dan pasukan aliansi dominator menyerbu. Pada saat yang sama, beberapa pangkalan besar di Gurun Utara juga mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jauh lebih menakutkan dibandingkan saat Iblis Utara menyerang. Banyak dari mereka adalah ahli tingkat tertinggi, dan masing-masing dari mereka lebih kuat dari Iblis Utara. Mereka menyerang dengan gila-gilaan, dan para prajurit Daxia tidak bisa menghentikan mereka. Garis pertahanan pertama di Gurun Utara dengan cepat dikalahkan, dan banyak pangkalan jatuh di timur. Semua kekuatan besar dari Pulau Timur menyerbu.
Garis pertahanan pertama bahkan tidak bertahan setengah jam sebelum ditembus. Sisi perbatasan timur ini adalah sisi yang lebih kuat yang mendominasi pasukan aliansi. Dipimpin oleh penguasa timur, ia terdiri dari kekuatan-kekuatan besar seperti Pulau Timur dan Kerajaan Bintang. Bahkan senjata Su Zhengji dibawa oleh tim ini. Kekuatan bertarung mereka tidak pernah sekuat ini. Pihak yang menginvasi wilayah barat adalah pihak terkuat yang mendominasi aliansi. Pasukan barat yang dihubungi oleh pria berjaket semuanya ada di tim ini. Mereka merebut garis pertahanan pertama di wilayah barat dengan kecepatan kilat. Hampir seluruh wilayah Daxia diserang. Serang cepat, jangan beri Daxia waktu untuk bereaksi. Kecepatan mereka terlalu cepat, butuh waktu kurang dari 1 jam untuk menguasai garis pertahanan pertama. Ini adalah serangan kilat, mereka terlalu kuat, terlalu cepat, dan terlalu menindas. Para prajurit Daxia tidak diberi kesempatan untuk bernapas sama sekali. Daxia hampir tidak sempat mengirimkan berita serangan musuh ke negaranya. Tidak sampai setengah jam setelah pasukan aliansi dominan menyerang. Pesan bantuan pertama telah dikirim, Beijing. Di pangkalan Yanlongwei, tiba-tiba sirene berbunyi. Naga salju perbatasan utara lewati untuk bantuan, serangan musuh, serangan musuh. Pangkalan nomor 8 utara untuk bantuan, bahaya, serangan musuh. Wilayah laut ke-7 perbatasan selatan untuk bantuan, musuh sangat kuat, musuh sangat kuat. Wilayah barat minta bantuan, 8 wilayah utama garis pertahanan pertama telah sepenuhnya jatuh. Wilayah timur meminta bantuan, garis pertahanan pertama telah dikalahkan dan seluruh pasukan telah dimusnahkan. Lawan semuanya adalah yang tertinggi pembangkit tenaga listrik tingkat 6 tertinggi telah muncul. Musuh masih menindas. Mereka terlalu cepat meminta dukungan, Daxia dalam bahaya, meminta dukungan, meminta dukungan. Pangkalan Yanlongwei meledak sesaat. Dalam 1 menit, mereka menerima lebih dari 1000 pesan yang meminta bantuan. Dan jumlah pesan mara bahaya masih terus meningkat. Di layar terbesar di ruang kendali utama, titik-titik merah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi peta Daxia dan mendekat dengan cepat. Ada juga garis merah yang menunjukkan garis ofensifnya. Titik hitam dan titik hijau pada peta berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi merah. Menunjukkan bahwa basis ini sedang jatuh, mengejutkan. Ini sangat mengejutkan, titik-titik merah ini padat dan mengelilingi peta Daxia. Buktikan bahwa ada banyak sekali musuh. Mereka menyusut dengan cepat dan ingin menelan Daxia dalam 1 gigitan. Bodoh, benar-benar bingung, Yanlongwei, dan bahkan Daxia, belum pernah mengalami pemandangan seperti itu. Di masa lalu, perang besar dan kecil bergantung pada pesawat, artileri, dan metode pertempuran modern. Tapi zamannya berbeda sekarang, semua prajurit yang tersembunyi keluar. Terutama kekuatan tertinggi yang memiliki sarana untuk menghancurkan dunia. Bahkan pesawat terbang dan meriam mungkin tidak dapat memblokirnya. Daxia tidak pernah merasa malu seperti ini, Didi. Sirene terus meraung keras, dan sinyal bahaya yang tak terhitung jumlahnya dikirimkan. Tolong, garis pertahanan kedua di gurun utara sedang melawan dengan putus asa dan mungkin akan jatuh. Tolong bantu, tolong. Ke-7 pangkalan di utara sedang diserang, tolong. 3 titik di garis pertahanan kedua di timur. Salah satunya telah jatuh. Dan 2/3 lainnya juga akan jatuh, tolong bantu. Garis pertahanan kedua di selatan telah dipaksakan oleh musuh, dan separuh wilayah laut telah hilang, tolong bantu. Garis pertahanan kedua di barat telah sepenuhnya jatuh, dan musuh datang. Dapatkan ke garis pertahanan ketiga, tolong, wilayah barat tidak dapat menahannya lagi. Sebelumnya penjaga Yanlong dapat bereaksi, pesan bantuan lain masuk. Musuh lebih cepat dari yang diperkirakan semua orang. Blitz adalah tentang membuat Anda lengah, gila. Kita bahkan tidak tahu siapa musuhnya, dan garis pertahanan kedua akan segera jatuh. Mengerikan,
Panggil semua orang untuk segera bertemu, atur penempatan secepatnya mungkin. Saat paling kritis di grid Xia telah tiba. Cepat, cepat, cepat segera. Semua pemimpin tertinggi Yan Longwei berkumpul. Mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka melawan musuh. Cepat, cepat, kumpulkan seluruh kekuatan kita untuk mendukung. Cepat, cepat, cepat bersambung.